Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahap penyajian analisis data. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Rida Rahman Hauna sebagai moderator sekaligus pemateri ke-6 dan ke-7. Selanjutnya ada Afifah Maidina pemateri ke-1 dan ke-2. Dilanjut Jasmiri sebagai pemateri ke-3. Dan yang terakhir ada Rahayu Ningsi sebagai pemateri ke-4 dan ke-5. Saya Afifah Maidina akan menjelaskan materi pertama mengenai metode penyajian informal dan formal. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan dan menyusun informasi, sehingga dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Menurut Sudaryanto, metode penyajian data dalam penelitian bahasa terbagi menjadi dua, yaitu metode penyajian informal dan metode penyajian formal. Metode penyajian informal adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata biasa dan peristilahan yang sifatnya teknis. Sedangkan metode penyajian formal adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan tanda dan lambang. Materi selanjutnya yaitu contoh metode penyajian. Yang pertama ada contoh metode penyajian informal dalam laporan penelitian yang ditulis oleh Sudaryanto dengan judul beberapa kata non-referensial dalam bahasa Indonesia. Misalnya perihal penggunaan kata pula dalam laporan tersebut. Dari hasil analisis dapat diketahui kaidah pemakaiannya yakni yang pertama, kata pula berdistribusi paralel dan bersinonim dengan kata jua, tetapi tidak dengan kata pun. Yang kedua, klausa dasar yang membentuk kalimat yang mengandung pula konstituen predikat berupa adjektiva. Mengenai kalimat majemuknya dapat diketahui ciri-cirinya yaitu yang pertama, klausa pertama merupakan dasar, sedangkan klausa yang kedua merupakan klausa yang didasarkan. Yang kedua, klausa pertama dan klausa kedua diawali dengan kata makin, semakin, tambah, bertambah, atau kian. Yang ketiga, jika klausa pertama diawali dengan kata makin, maka klausa kedua juga menggunakan kata makin. Tetapi jika klausa pertama menggunakan kata semakin, maka klausa kedua juga menggunakan kata semakin. Pernyataan tersebut dapat dikatakan penyajian informal karena penyajiannya menggunakan kata-kata. Yang kedua, ada contoh metode penyajian formal dalam laporan penelitian yang ditulis oleh Sudaryanto. Contohnya dapat dilihat dalam video. P berarti predikat, A berarti adjektiva, S berarti subjek, N berarti nomina. Sedangkan tanda 1 dan 2 berarti pembedaan. Misal, A1 dan A2 itu berbeda. Untuk tanda kurung biasa menyatakan bahwa kata formatif atau bentuk kata yang terdiri dari deretan fonem yang pemakaiannya bersifat opsional. Untuk tanda kurung kurawal menyatakan bahwa kata formatif yang ada di dalamnya boleh dipilih salah satu. Untuk tanda kurung persegi menyatakan bahwa bila kata formatif pertama yang dipilih dalam lajur pertama, maka demikian pula pada lajur kedua. Untuk tanda bintang berarti bila kata normatif itu digunakan, maka tuturannya tidak gramatikal. Gambar dalam video tersebut dapat dikatakan penyajian formal karena penyajiannya menggunakan tanda-tanda dan simbol. 3. Penyajian kaidah secara informal. 1. Pemanfaatan rumusan kaidah semestaan dan hukum DM. Terkait dengan bahasa verbal, dapat dibedakan adanya jagat bahasa gede, mikrolinguokosmos, dan jagat bahasa cilik, mikrolinguokosmos. Jagat bahasa gede merupakan realitas bahasa manusia pada umumnya, yang dikenal di kalangan linguis modern, yang akrab dengan gagasan Saussure tahun 1988 dengan nama language. Sedangkan jagat bahasa cilik merupakan realitas bahasa masyarakat tertentu yang dikenal dengan nama lang. Dalam lubuk
jagat bahasa gede terdapat semestaan language universal, yaitu satuan-satuan lingual intrasentensial sebagai unsur-unsur umum beserta penataannya yang dimiliki oleh bahasa berjagat bahasa gede itu. 3. Penyajian kaidah secara informal. 1. Pemanfaatan rumusan kaidah semestaan dan hukum DM. Terkait dengan bahasa verbal, dapat dibedakan adanya jagat bahasa gede, mikrolingual kosmos, dan jagat bahasa cilik, microlingual kosmos. Jagat bahasa gede merupakan realitas bahasa manusia pada umumnya, yang dikenal di kalangan linguis modern, yang akrab dengan gagasan Saussure tahun 1988 dengan nama language. Sedangkan jagat bahasa cilik merupakan realitas bahasa masyarakat tertentu yang dikenal dengan nama lang. Dalam lubuk jagat bahasa gede terdapat semestaan language universal, yaitu satuan-satuan lingual intrasentensial sebagai unsur-unsur umum beserta penataannya yang dimiliki oleh bahasa berjagat bahasa gede itu. Salah satu wujud semestaan yaitu jenis kata adposisi atau jenis kata non-referensial yang digunakan untuk menghubungkan kata referensial. Contohnya kata depan, karena berada di depan atau diucapkan sebelum mengucapkan nomina, maka disebut preposisi. Dalam bahasa Jepang, Turki, dan Moni, kata yang diucapkan sesudah nomina disebut posposisi atau kata belakang. Adanya kata di depan atau di belakang nomina dalam bahasa-bahasa tertentu menunjukkan bahwa di jagat bahasa cilik adposisi itu menjadi unsur coraknya dan nampak teronakan sebagai preposisi dan posposisi. Semestaan bahasa dapat dibedakan jenisnya dengan menggunakan 3 perangkat, yaitu 1. Apa yang diidentifikasi. Dengan kriteria ini ditemukan semestaan substantif dan semestaan formal. Yang kedua, lingkup berlakunya. Dengan kriteria ini ditemukan semestaan absolut dan semestaan tendensi atau statistik. Dan yang ketiga, ada tidaknya persyaratan tertentu bagi keberadaan semestaan. Dengan kriteria ini ditemukan semestaan implikasional dan non-implikasional. 3. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penyajian kaidah secara informal 2. Dengan sebagaimana dikemukakan bahwa yang menyangkut ihwal perluangan penuh dengan variasi bunyi vokal dalam kata ulang atau reduplikasi yang bentuk dasarnya bersuku 2 dalam bahasa Jawa. Misalnya, dapatlah kaidah dikemukakan secara informal, yaitu yang pertama di sini ada suku kedua bagian pertama dari kata ulang bervariasi bunyi vokal yang memiliki 2 bagian itu vokalnya selalu A. Yang kedua, kata ulang bervariasi bunyi vokal yang suku kedua bentuk dasarnya bervokal A dan suku pertamanya bervokal apapun kecuali A. Maka yang dikenai variasi bunyi vokal adalah bagian yang kedua. Berikutnya, kata ulang bervariasi bunyi vokal yang suku kedua bentuk dasarnya bervokal apapun kecuali A, maka yang dikenai variasi bunyi vokal adalah bagian pertama. Berikutnya, kata ulang bervariasi bunyi vokal yang kedua suku bentuk dasarnya bervokal A, kedua bagian dikenai variasi bunyi vokal. Dan yang terakhir, jika bentuk dasar bersuku 2, suku pertamanya bervokal A, P atau E, dan suku keduanya bervokal C atau E, maka bagian pertama dari kata ulang yang dikenai variasi bunyi vokal sukunya yang pertama yaitu O, dan vokal suku keduanya yaitu O. Dan berikutnya di sini ada tanda dan lambang beserta penggunaannya dalam metode penyajian kaidah. Untuk memahami secara menyeluruh,
Berikut secara ringkas macamnya tanda dan lambang beserta penggunaannya. Tentu saja hal ini berlaku pada metode penyajian formal. Yang pertama di sini ada tanda asterisik atau bintang. Tanda asterisik atau bintang ini diletakkan pada setengah spasi ke atas dari bagian awal formatif. Tanda ini biasanya digunakan untuk menyatakan bahwa tuturan atau ujaran tersebut dilarang adanya dalam sistematik bahasa yang bersangkutan. Pelarangan itu terkait dengan kaidah yang dilanggar atau tidak mungkin terjadi. Yang bertanda asterisik atau bintang itu tidak dibenarkan adanya pada bahasa Indonesia karena melanggar kaidah kekalimatan. Jadi, menyeleweng secara gramatikal atau tidak gramatikal. Berikutnya, di sini ada tanda kurung. Tanda kurung yang menyangkut dikenal ada 3, yaitu yang pertama kurung biasa atau kurung bundar, kurung kurawal, kurung persegi, dan di samping itu juga ada kurung bersudut yang kurang begitu dikenal. Di sini ada kurung biasa atau kurung bundar, yaitu tanda ini biasanya untuk menyatakan bagian formatif yang ada di dalamnya memiliki opsionalitas atau bersifat opsional. Jadi, boleh ada atau dipakai, boleh juga tidak. Dalam hal ini, konstituen itu boleh berada dalam tataran kalimat, frasa, morfem, atau yang lainnya. Berikutnya di sini ada kurung kurawal. Tanda ini biasanya digunakan untuk menyatakan bahwa beberapa formatif yang ada dalamnya yang disusun secara berlanjut dapat dan perlu dipilih salah satu manakala digunakan bersama atau lingual lain yang ada di depan atau di belakangnya. Berikutnya ada kurung persegi. Tanda ini selalu dipakai berpasangan. Jadi, apabila ada 2 atau dapat lebih dari 2, dapat dinyatakan bahwa beberapa formatif yang ada dalamnya yang disusun secara berlanjut dapat dan perlu dipilih salah satu dengan syarat. Bila formatif yang pertama dalam kurung persegi pertama yang dipilih, maka formatif yang pertama dalam kurung persegi yang kedua pulalah yang dipilih. Berikutnya di sini ada beberapa tanda yang lain. Yang pertama di sini ada tanda sila, rangkap atau pagar. Tanda ini dipakai sebagai batas satuan lingual atau satuan lingual yang dimaksud apabila dapat kata, silabel, frasa, kalimat, dan yang lainnya. Berikutnya di sini ada tanda garis agak panjang. Tanda ini biasanya panjangnya 2 atau 3 huruf, dipakai untuk menunjukkan konstituen apa saja. Berikutnya ada tanda titik ke bawah. Tanda ini terdiri atas 3-5 titik yang menunjukkan bahwa dalam lanjur yang bersangkutan masih dapat ditambahkan satuan-satuan lingual yang lain sejenis. Berikutnya di sini ada tanda anak panah. Tanda ini biasanya untuk menunjukkan bahwa konstituen di sebelah kiri anak panah terdiri atas konstituen yang berada di sebelah kanan anak panah itu. Dan berikutnya ada tanda sama dengan yang terpalang. Tanda ini menunjukkan ketidaksamaan. Yang terakhir ada tanda menyudut ke kiri atau ke kanan. Tanda ini untuk menunjukkan bahwa yang berada di sebelah kiri tanda menyudut ke kiri dan yang berada di sebelah kanan tanda menyudut ke kanan divariasikan dari yang berbeda di sebelahnya itu. Berikutnya di sini ada beberapa lambang. Yang pertama, huruf tertentu. Huruf tertentu ini biasanya sering muncul sebagai lambang atau fungsi dan kategori sintaktik dalam tataran sintaksis. Lambang untuk bunyi fonetik atau fonemik. Berikutnya ada angka.
Lambang angka sering digunakan untuk menunjukkan intonasi kalimat, yaitu tinggi rendahnya lagu. Yang berikutnya ada lambang sigma. Lambang sigma ini biasanya digunakan sebagai lambang satuan kalimat. Ya, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kegunaan penyajian kaidah dengan metode informal dan formal. Jadi, baik metode informal maupun metode formal sering dan memang baik digunakan dalam penyajian kaidah. Manakala metode informal digunakan, penjelasan tentang kaidah akan terkesankan rinci dan terurai. Adapun manakala metode formal digunakan, penjelasan tentang kaidah akan terkesankan ringkas, padat, sekali pandang kaidah yang tersajikan dapat ditangkap secara utuh. Dalam hal terakhir ini, ihwalnya akan semakin menonjol manakala ada gabungan kaidah yang berkonflasilah yang dipaparkan. Adapun khusus penyajian formal, penyajian itu sangat penting untuk komunikasi ilmiah pakarnya, cenderung lebih efektif dan sangat efisien. Upaya pembandingan langsung antara kaidah berbagai bahasa atau juga di dialek-dialek sangat dimungkinkan. Suatu hal yang sangat sulit jika yang digunakan metode informal. Ya, selanjutnya kita akan membahas penutup dengan teknik penyajian yang baik. Dalam kaitan ini ada 3 hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, teknik penyajian contoh yang berupa formatif. Penyajian contoh itu hendaklah menggunakan sistematik tertentu, alfabetis, klasifikatoris, digarisbawahi atau dicetak miring bila berada di dalam teks dalam larik-larik uraian dan bernomor urut di samping dalam asas ketercukupan. Yang kedua adalah penyajian glosnya. Teknik ini hendaklah dilakukan sedemikian sehingga sesuai dengan jenis glos itu beserta dengan glosnya. Dalam hal ini ada 2 macam glos, yaitu ada glos format dan glos lancar. Yang glos format sesuai dengan pernyataan atau pengungkapan yang dalam filologi dikenal dengan sebutan terjemahan interlinier. Glos jenis A atau glos cermat ini dapat terikat pada bahasa sumber, sedangkan yang B ada glos lancar, yaitu sesuai dengan kenyataan yang diungkap. Jadi glos B ini terikat pada bahasa sasaran. Sekedar contohnya sebagai berikut yang diambil dari bahasa Jawa. Luwih dening gede, lebih oleh besar. Itu merupakan glos cermat. Dan glos lancarnya yaitu jauh lebih besar. Makin banyak glos cermat yang dapat pembaca sajikan akan semakin menunjukkan betapa bahasa yang bersangkutan memiliki kekhasan yang menguatkan identitas atau jati dirinya. Selanjutnya yang ketiga adalah ihwal daftar terbuka dan daftar tertutup. Bagi data yang merupakan daftar terbuka, silakan pilih mana yang relevan dengan uraian masalahnya. Akan tetapi, bagi data yang merupakan daftar tertutup, hendaklah disajikan semua, walaupun bila cukup banyak jumlahnya, layak dalam wujud lampiran. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.